Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan praktik kucing dengan alur tirta dengan kasus satu, yaitu ada salah satu murid saya yang bernama Novi. Dia kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Di sini saya Budia sebagai kuci, sedangkan Pak Nanang sebagai coach. Selamat siang Pak Nanang. Selamat siang, Budia. Apakah Pak Nanang hari ini sibuk, Pak Nanang? Kebetulan saat ini saya sedang jam kosong, Bu. Ada apa ya? Iya Pak, jadi saya itu sebenarnya mau sharing sama Pak Nanang tentang permasalahan terkait pembelajaran di kelas saya, Pak. Eh, ada permasalahan apa ya, Bu, di kelas jenengan? Iya, jadi begini Pak. Saya kan punya murid, salah satu murid saya itu bernama Novi. Nah, Novi ini sulit Pak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Dia itu lebih suka menyendiri, kemudian cenderung tidak ingin bersama dengan teman-temannya, begitu Pak. Dan sulit bergaul gitu loh Pak, sama teman-temannya. Kok gitu ya? Menurut Budia nih, apa yang buat Novi sulit bersosialisasi itu, Bu? Kalau menurut saya Pak, sepertinya Novi itu malu dan minder Pak, karena memang usianya kan tergolong lebih kecil dibandingkan dengan teman-temannya. Eh, apa Novi berperilaku seperti seperti itu hanya pada saat mata pelajaran Budia atau juga pada guru-guru mata pelajaran lain, Bu? Oh iya Pak, jadi kemarin itu saya sempat bertanya dengan guru mapel lain, bagaimana Novi ketika di pembelajaran mereka. Ternyata pada rekan guru yang lain, guru mapel itu ternyata Novi itu juga kesulitan Pak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Hmm. Eh, apa Budia pernah gitu melakukan pendekatan secara khusus sama Novi ini? Pendekatan secara khusus seperti apa ya Pak? Oh iya ya Pak, saya itu pernah Pak bertanya gitu kan di kelas tentang kesehariannya, apa yang dilakukannya, kemudian kesukaannya apa. Tapi ternyata memang anaknya itu kurang memiliki respon, Pak. Dia itu pasif seperti itu dan saya itu melakukannya itu mungkin kan di kelas waktu itu, Pak. Mungkin dia kurang nyaman dan waktunya mungkin juga belum tepat sih, Pak. Bisa jadi ya Bu ya. Terus kira-kira Budia punya ide enggak atau mungkin cara lain gitu agar Novi ini bisa menjadi aktif dan bersosialisasi dengan teman-temannya? Kasihan loh Bu. Iya, Pak. Jadi kalau menurut saya ya, Pak ya, bagaimana ya kalau misalkan saya itu membentuk kelompok belajar begitu dan apakah saya itu perlu ya Pak meluangkan waktu itu secara khusus gitu dengan Novi agar pendekatannya lebih maksimal gitu Pak. Nah itu Bu, itu ide yang bagus menurut saya. Terus kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Budia harapkan dari Novi ini? Ya saya itu ya mengharapkan Pak Novi ini bisa seperti teman-temannya, bisa bersosialisasi, bisa bergaul, bisa bermain bersama dengan teman-temannya gitu Pak dan ceria gitu loh Pak. Oke, oke, oke. Ya, dari apa yang sudah Budia sampaikan dari awal tadi ya, eh, apa ada rencana gitu yang akan dilakukan oleh Budia? Nah, Pak, itu rencananya, Pak, saya itu untuk kedepannya nanti akan membuat kelompok belajar agar Novi ini bisa bersosialisasi dan bekerja sama, gampang bergaul gitu dengan teman-temannya. Dan saya juga akan melakukan pendekatan khusus gitu, Pak, terhadap Novi di waktu yang tepat. Nanti akan saya ajak dia ngobrol dari hati ke hati berdua saja, Pak, di waktu jam istirahat. Jadi dia mungkin kalau hanya berdua kan tidak malu lagi gitu, Pak dan akan lebih terbuka mungkin Pak dengan saya. Nah, itu Bu, itu ide yang bagus sekali. Jadi sebenarnya Budia ini sudah bisa loh menyelesaikan permasalahan Budia sendiri dan itu patut dicoba Bu.
Jadi seperti itu ya, Pak, ya? Nggih 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 nggih. Baik, Pak, baik. Terus selanjutnya komitmen apa yang akan dilakukan Budia terkait permasalahan Novi ini? Eee, Mulai besok, Pak, saya akan segera membentuk kelompok belajarnya, Pak, dan mengajak Novi untuk berbicara secara pribadi, Pak, sesegera mungkin. Oke, saya yakin sekali kalau Budia nanti pasti bisa menjalankannya dengan baik. Semoga berhasil ya Bu ya. Amin. Iya, Pak, mohon dukungannya, Pak. Oke, pasti itu. Terus sekarang bagaimana perasaan Budia? Apakah sudah lega? Alhamdulillah, Pak. Iya, saya merasa lega sekali, Pak, karena ternyata permasalahan saya sudah mendapatkan solusinya, Pak. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Bu. Akhirnya Budia bisa menemukan solusi dan bisa menyelesaikan permasalahan dari Budia di kelasnya tersebut. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Nanang, karena sudah membantu saya untuk mencarikan solusi dari permasalahan saya tadi, Pak Nanang. Iya Bu, sama-sama. Saya izin permisi, Pak. Kembali ke Oke, kelas. nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus 2, saya bertindak sebagai coach dan Budia berperan sebagai coach. Pada kasus 2 ini permasalahannya adalah saya, Pak Nanang, mengeluhkan rendahnya nilai dari murid-murid saya di kelas 4, yang mana nilainya di bawah SKTP, termasuk juga rendahnya antusias mereka dalam belajar. Selamat siang, Budia. Selamat siang, Pak. Ada apa, Pak? Budia ada waktu sebentar enggak? Saat ini, Pak. Oke, Bu. Sekarang kalau bisa. Iya, Pak, ada. Kebetulan saat ini saya ini sedang longgar, Pak. Monggo, kalau ada yang disampaikan. Iya, Bu. Ini sebenarnya saya mau sharing permasalahan terkait pembelajaran di kelas saya, yaitu di kelas 4. Oh, nggih. Ada permasalahan apa, Pak? Jadi gini, Bu. Mayoritas siswa saya itu, ya kurang lebih 7 dari 10 siswa saya ini, nilainya ini rendah, Bu. Di bawah SKTP. Dan ini hampir di semua mata pelajaran. Padahal saya merasa saya ini sudah maksimal mungkin dalam mengajar mereka, tapi sepertinya siswa saya ini kurang paham dengan apa yang saya jelaskan. Di samping itu, mereka juga sepertinya kurang antusias dengan pembelajaran saya, Bu. Begitu, Pak. Kira-kira, Pak, apa ya yang membuat anak-anak itu nilainya kurang? Menurut Pak Nanang apa ya? Kalau itu sih saya merasa siswa sepertinya malas belajar, Bu. Tapi kalau dalam kelas mereka pun sering rame pada waktu pembelajaran, kurang memperhatikan, dan ketika saya tegur ya mereka sebenarnya diam, tapi selang waktu ya rame lagi. Begitu. Nah, kira-kira nih, Pak, siswa-siswa jenengan itu tertarik tidak ya dengan pembelajaran yang Pak Nanang sampaikan di kelas 4 tadi? Nah, itu Bu. Mereka sepertinya kurang antusias dengan pembelajaran saya. Biasanya itu Pak Nanang itu pakai media apa ya waktu mengajar di kelas? Biasanya ya pakai buku paket yang dari dinas itu, Bu. Selain itu ya kadang saya buatkan catatan di papan tulis. Oh, jadi Pak Nanang itu ngajarnya pakai itu aja, Pak? Nah, selain itu mau pakai apa lagi, Bu? Pak Nanang sudah pernah belum mencoba metode mengajar yang lain begitu, yang tidak sama seperti yang biasanya Pak Nanang lakukan di kelas gitu, Pak? Metode lain ya. Pernah sih, Iya. kadang-kadang saya diskusi gitu. Oh, gitu ya. Ya 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 ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Pak, di kelas 4 itu
Yang Pak Nanang ngajar tuh nilainya rendah. Kemudian dibawa SKTB ngoten nggih. Kemudian itu karena saat diajar itu mereka kurang antusias atau mungkin motivasi mereka dalam belajar itu rendah gitu ya Pak ya. Ya, begitu, Bu. Nah, menurut Pak Nanang nih ya, kira-kira ada cara lain tidak agar anak-anak itu lebih tertarik gitu loh Pak, dari sebelumnya. Jadi agar anak-anak itu fokus gitu Pak. Pernah tidak Pak Nanang itu berpikir metode apa gitu yang tidak sama seperti yang biasanya Pak? Apa ya? Kalau cara lain itu mungkin di kelas saya itu ada televisi, Bu. Oh iya Pak. Nah di semua kelas kan sudah ada televisinya ya. Nah terus bagaimana Pak kira-kira? Kalau misalkan nih, kayak ngajarnya pakai PowerPoint gitu, atau mungkin saya tampilkan video-video dari YouTube, bagaimana menurut Bu Dia? Itu Pak, itu ide bagus Pak. Nah, apa Pak Nanang itu sudah menyiapkan videonya Pak? Ada sih beberapa, tapi ya belum pernah saya gunakan, Bu. Eh, apakah ada ide lain ya Pak ya? Metode belajar yang memanfaatkan teknologi gitu loh Pak. Soalnya anak-anak sekarang kan seperti yang kita tahu ya, anak-anak sekarang itu lebih tertarik dengan gadget gitu loh Pak, dan internet. Eh, iya, Bu. Ini saya ingat saya dulu itu pernah mendapatkan sosialisasi ya tentang pembuatan media ajar dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya ya dengan Google Sheet itu. Terus juga ada permainan-permainan digital untuk pembelajaran juga. Tapi ya mohon maaf, ini tidak pernah saya praktekkan, Bu, karena ya membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk merancangnya. Nah, itu Pak mantap Pak. Pak Nanang berarti sudah punya modal yang bagus sebenarnya buat merancang pembelajaran yang menarik di kelas. Nah, kalau Pak Nanang ingin siswa-siswanya termotivasi dalam pembelajaran, Pak Nanang juga harus lebih antusias gitu Pak dalam merancang pembelajaran tersebut Pak. Iya, Bu ya. Eh, saya juga sangat berharap agar siswa-siswa saya ini tertarik dan antusias dengan pembelajaran saya. Nah, iya Pak. Dari apa yang sudah Pak Nanang sampaikan tadi ya, kira-kira apa ya rencananya Pak Nanang untuk ke depannya Pak? Mungkin nanti ke depannya saya akan merancang pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, Bu. Itu nanti bisa berupa PowerPoint atau mungkin video pembelajaran dari YouTube atau mungkin ya permainan-permainan digital yang pernah saya dapatkan pada waktu sosialisasi itu, Bu. Nah, itu bagus, Pak. Jadi, eh, Pak Nanang itu bisa menyelesaikan, sebetulnya Pak Nanang itu sudah menyelesaikan permasalahannya sendiri, gitu loh, Pak. Nah, itu perlu dicoba, Pak. Oke, siap, siap, siap. Nah, kira-kira nih, Pak, komitmen apa yang akan dilakukan Pak Nanang selanjutnya? Ya, mulai besok ya, saya mungkin akan segera mempersiapkan pembelajaran saya sebaik-baiknya, Bu, dan mungkin semenarik mungkin, mulai dari menyiapkan media PowerPoint-nya, terus video-video pembelajaran dari YouTube-nya, termasuk juga mungkin buat selingan agar tidak monoton, saya mungkin nanti akan membuat pembelajaran dengan metode kuisis atau permainan digital mungkin, Bu. Wah, keren. Saya yakin nih, Pak Nanang ini akan bisa menjalankannya dengan baik. Good luck, Pak Nanang. Makasih, Bu. Mohon dukungannya ya. Ya, sama-sama Pak Nanang. Nah, sekarang gimana nih perasaannya Pak Nanang? Ya, alhamdulillah perasaan sekarang perasaan saya sekarang sudah plong, Bu. Sepertinya permasalahan saya yang saya bebankan selama ini sudah bisa terlepas. Alhamdulillah, saya ikut senang Pak. Akhirnya Pak Nanang bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, Pak.
Oke, terima kasih Bu Dia sudah membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di kelas 4. Iya, Pak. Sama-sama, Pak.